Halo teman-teman, selamat datang di Lino Channel. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Sherlock Gnomes. Dan inilah alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan detektif terkenal bernama Sherlock Gnomes dan asisten pribadinya Dr. Watson. Malam ini mereka berdua berhasil menyelamatkan para Gnomes yang diculik oleh Moriarty, musuh bebuyutan Sherlock. Sebagai seorang detektif sekaligus pelindung bagi seluruh Gnomes yang ada di muka bumi, Sherlock tidak akan tinggal diam. Dia akan melindungi mereka semua dengan tangannya sendiri. Upaya Sherlock yang berhasil mengalahkan Moriarty membuat para Gnomes sangat bahagia. Namun Sherlock sama sekali tidak menyebut nama Dr. Watson ataupun meminta mereka agar mau berterima kasih juga kepadanya. Dr. Watson pun hanya bisa menghela nafas dalam demi menenangkan dirinya. Beberapa minggu kemudian kita diajak berkenalan dengan para Gnomes yang baru saja pindah ke rumah baru. Di antara mereka kita akan berfokus dengan sepasang kekasih bernama Gnomeo dan juga Juliet. Pemimpin Gnomes kemudian memimpin semua Gnomes agar memberitahu mereka bahwa kepemimpinan mereka berakhir hari ini. Pemimpin selanjutnya yang ditunjuk adalah Gnomeo dan juga Juliet. Mereka berdua diharapkan bisa membangun lingkungan yang nyaman, tenang, bahagia, dan penuh cinta di rumah baru saat ini. Di hari pertamanya sebagai pemimpin, Juliet nampak sangat excited dan ia bahkan tidak mendengarkan perkataan Gnomeo dan pergi mengerjakan sesuatu yang lain seorang diri. Kenyataan itu membuat Gnomeo merasa ada perubahan pada diri Juliet. Dia pun berinisiatif mencarikannya sebuah bunga agar bisa mengembalikan sifat lama Juliet. Sini bunga yang Gnomeo inginkan ada di toko dekat dengan rumah baru mereka. Salah satu Gnomes bersedia untuk membantu Gnomeo dengan mempersiapkannya sebuah ponsel serta GPS untuk menuntunnya sampai ke sana. Gnomeo berhasil menyelinap di antara para manusia hingga sampai ke dalam toko. Saat Gnomeo akan mencabut bunga, aksinya bersamaan dengan kedatangan Juliet yang sedang mencari keberadaannya. Dan Juliet tidak sengaja mendapati Gnomeo berada di luar rumah dan tengah berusaha mencuri setangkai bunga. Namun akibat suara Juliet membuat Gnomeo hilang fokus. Ia pun tak sengaja menjatuhkan beberapa benda dan membuat alarm berbunyi hingga mendatangkan pihak keamanan ke dalam toko. Dan di tempat berbeda, tiba-tiba Sherlock mendapat laporan dari salah satu intelnya kalau saat ini seluruh Gnomes hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Saat Sherlock mengunjungi TKP, dia tidak menemukan apa-apa dan mendapati semua benda ada berada rapi di tempatnya masing-masing. Dr. Watson juga menyadari kalau masih ada Gnomes yang hilang secara misterius. Dari pola dan cara kejahatannya, Sherlock berasumsi kalau dalang dari semua ini adalah Moriarty. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba Gnomeo mendapat laporan dari ponsel yang ia bawa kalau saat ini para Gnomes ada dalam masalah. Dengan perasaan panik, Gnomeo dan juga Juliet bergegas pulang dibarengi dengan kemunculan Sherlock bersama Dr. Watson yang juga memiliki firasat buruk mengenai keberadaan mereka di rumah baru. Dr. Watson memberitahu kalau semua kejadian ini adalah
ulah kriminal. Gnomeo dan Juliet diminta mundur agar tidak ikut campur dalam pencarian. Beruntung, Juliet tidak sengaja berhasil menemukan sebuah kartu bergambar huruf M dengan angka 9 di sisinya. Kartu tersebut merupakan petunjuk yang bisa membawa Sherlock menemukan keberadaan Moriarty yang ia duga sebagai pelaku utama. Dari petunjuk pertama, Sherlock berhasil mengetahui kalau angka 9 mengarahkan ia menuju ke kota pecinan. Ia meminta Juliet dan Gnomeo agar tidak mengikuti mereka dan takut dia menghambat pencarian ini. Akan tetapi sebagai pemimpin baru, Juliet tidak mau tinggal diam. Dia terus mengikuti kemanapun Sherlock dan Dr. Watson pergi, disusul oleh Gnomeo yang juga tidak ingin membiarkan Juliet berada dalam masalah sendirian. Melihat tekad kuat dari sepasang kekasih ini, Dr. Watson akhirnya berterus terang kalau M yang ada di dalam kartu itu berarti Moriarty, musuh bebuyutan Sherlock yang berhasil selamat dari pertarungan sebelumnya. Selama bertahun-tahun, Moriarty meneror dunia ornamen, terutama kepada Gnomes, sampai pada suatu hari ia bertemu dengan Sherlock yang berusaha untuk melindungi mereka semua. Kini Moriarty diduga berhasil selamat. Dia kembali beraksi menculik semua Gnome, meninggalkan jejak petunjuk ke lokasi mereka, dan menantang Sherlock menemukannya dalam waktu 24 jam, atau dia menghancurkan semua Gnomes. Sebelum masuk, Sherlock memberikan beberapa kostum kepada Gnomeo dan juga Juliet, karena terakhir kali mereka berada di wilayah ini, semuanya kacau akibat ulah Sherlock. Sayang, kostum yang mereka kenakan tidak berfungsi sama sekali. Keberadaan Sherlock langsung diketahui oleh berbagai ornamen Cina, termasuk pemimpin mereka. Melalui penerjemahan, kucing itu memperingatkan Sherlock dan kawan-kawan agar meninggalkan tempat ini. Ia tidak ingin melihat keberadaan Sherlock sebab telah menghancurkan tempatnya. Akan tetapi, Gnome coba menjelaskan kalau tujuan dia ke tempat ini adalah mencari tempat petunjuk lain mengenai keberadaan Moriarty. Tidak mendengarkan permintaan mereka, pemimpin tempat ini justru memanggil semua tentara dengan mengusir semua dengan terpaksa. Sherlock kemudian meminta Dr. Watson dan Gnome untuk menahan, sementara dirinya dan Juliet mencari petunjuk lain di dalam gudang. Sherlock berhasil memperoleh kartu lain dengan sebuah pola berbeda dan pesawat yang menempel. Namun, mereka tidak bisa berlama-lama lagi di sini sebab Gnomeo dan Dr. Watson sudah tidak sanggup menahan para Ninket atau tentara. Sherlock menunjukkan arah kabur dengan melewati jendela dan melayang menggunakan lampion untuk terjun ke bawah. Selanjutnya, Sherlock membawa mereka ke Museum Sejarah Alam, tempat berakhir pertarungan Sherlock melawan Moriarty saat menyelamatkan Gnomes di awal film tadi. Gnomeo yang merasa lelah dengan perjalanan mereka, merasa kalau Moriarty berada di dalam museum tersebut. Ia berasumsi kalau Moriarty ingin membalaskan dendamnya di tempat ia dikalahkan oleh Sherlock. Akan tetapi, Sherlock justru berpikir kalau ini cuma hanyalah pancingan semata. Dia meminta mereka agar menunggu di tempat berbeda yang tidak berada jauh di museum. Juliet juga mencoba menahan Gnomeo dan memintanya agar mau mengikuti Sherlock. Tapi Gnomeo tidak ingin membuang waktu terlalu lama dan ia terus melangkah masuk ke dalam museum. Demi memastikan keadaannya, Dr. Watson pun menyusul Gnomeo. Sementara Sherlock dan Juliet mereka mendapati seekor ornamen gargoyle, menyadari kedatangan Gnomeo dan juga Dr. Watson di dalam museum. Hewan tersebut rupanya bertujuan untuk menculik mereka berdua dan membawanya ke suatu tempat. Akan tetapi Dr. Watson sempat melakukan perlawanan hingga membuatnya terjatuh dari lantai atas. Sherlock dan Juliet kemudian menyadari kalau makhluk tersebut adalah pelaku penculikan.
Tidak ada yang bisa mereka perbuat. Juliet hanya bisa pasrah melihat kekasihnya di bawah, sementara Sherlock menyembunyikan kesedihannya atas nasib malang yang menimpa Dr. Watson, asisten kepercayaannya. Meski begitu, Sherlock tetap melanjutkan misinya, mencari petunjuk lain demi bisa menyelamatkan para Gnomes agar tidak bernasib sama seperti Gnomeo dan Dr. Watson. Di lain sisi, rupanya gargoyle tidak bekerja seekor diri karena masih ada satu gargoyle lain yang sedang menjaga para Gnomes dengan memberikan segala keperluan mereka. Gargoyle mengaku kalau apa yang ia lakukan bukanlah untuk menyakiti mereka, melainkan hanya menjalankan perintah tuannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Gnomeo sama sekali tidak mempercayai perkataan makhluk tersebut. Ia memberitahu beberapa temannya dan berencana kabur dari tempat ini karena mereka dalam bahaya. Keesokan hari, Sherlock berhasil memecahkan teka-teki dari kartu yang ia temukan di kota pecinan. Pesawat yang menempel pada kartu tersebut menunjukkan arah pencari petunjuk lain yang berada di bawah pohon dalam taman kota. Sherlock dan Juliet menyamar menggunakan kostum tupai untuk menghindari para manusia, namun sayangnya petunjuk tersebut menempel pada boneka tulang milik seekor anjing. Beruntung, Sherlock berhasil menghindari kejaran anjing dan mendapatkan kartunya. Sherlock lagi-lagi mendapat pola berbeda dan petunjuk lain berupa sebutir kancing baju yang akan menuntun mereka menuju tempat petunjuk selanjutnya. Tidak membutuhkan waktu terlalu lama, Sherlock langsung menuju tempat yang ia maksud. Tempat ini merupakan toko boneka yang dipimpin oleh sebuah boneka wanita bernama Irene. Selain sebagai bos besar, Irene juga merupakan mantan tunangan Sherlock yang pernah ia campakan. Sakit hati yang masih membekas hingga saat ini membuat Irene menaruh kesumat kepada Sherlock dan dia tidak akan memberikan petunjuk kepadanya, bahkan tidak segan mengusir keluar dari toko boneka dan memintanya agar tidak lagi menunjukkan batang hidungnya di sini. Tidak tinggal diam, Juliet kembali masuk ke dalam, coba untuk memintanya secara baik-baik. Sesama wanita, Juliet meminta Irene memahami kalau tujuan ia saat ini bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keselamatan keluarga serta kekasih yang sempat kecewa terhadapnya. Juliet akan melakukan apapun demi mereka semua dan mempertahankan hubungannya. Nah, perkataan Juliet berhasil meluluhkan Irene. Ia pun dengan sukarela menyerahkan petunjuk selanjutnya kepada Juliet. Kartu yang berhasil Juliet dapatkan merupakan petunjuk terakhir. Di dalamnya terdapat pola berbeda serta tertulis 4 bait puisi yang intinya kalau Sherlock sebenarnya sudah mengetahui pelaku atas penculikan para Gnomes. Dari semua pola yang ada, Sherlock akhirnya mengetahui jika para Gnomes berada di balik gerbang menara London, dan Sherlock memecahkan kasus mereka bersama-sama. Di hari yang sama, Gnomeo membuat sebuah acara pementasan untuk mengalihkan gargoyle dan dia agar bisa menyelinap keluar dan menyelamatkan semua Gnomes. Taas, aksi Gnomes dihentikan oleh gargoyle lain yang datang untuk memindahkan semua Gnomes dari lokasi ini menuju tempat lain. Setibanya di dalam gerbang, Sherlock dan Juliet dikejutkan oleh sosok dari pelaku penculikan. Dia bukanlah Moriarty melainkan Dr. Watson. Sebelumnya, Dr. Watson meminta maaf kepada Juliet karena telah melibatkan keluarganya dalam rencana ini. Dia mengaku semua ini semata-mata hanya Sherlock agar mau mengakui keberadaannya. Beberapa waktu ke belakang, Dr. Watson merasa tidak pernah diperhatikan oleh Sherlock. Ia selalu menjadi pusat perhatian semua ornamen dan tidak memperhatikan dirinya sebagai sosok yang selalu membantu dalam kondisi apapun. Dr. Watson tidak meminta banyak. Ia hanya ingin sedikit perhatian agar dirinya bisa dihargai dan mendapat perlakuan baik dari Sherlock. Perkataan Dr. Watson juga akhirnya membuat Juliet tersadar akan sikapnya terhadap Gnomeo.
Ia sempat mencampakkan Genomeo tidak mempedulikan perkataannya dan mengutamakan keegoisannya sendiri. Sebagai makhluk berakal, kita harus belajar untuk menghargai perbedaan dan kesempatan. Menghargai orang lain adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Tidak ada yang lebih mulia daripada menghargai orang lain dengan tulus. Ketika kita menghargai orang lain, kita juga membangun kepercayaan dan rasa hormat kepada mereka. Namun, saat Dr. Watson akan membebaskan para Gnomes, mereka semua telah menghilang dari tempat yang seharusnya. Gargoyle mengaku kalau sebenarnya mereka tidak bekerja untuk Dr. Watson, melainkan untuk Moriarty yang sengaja memanfaatkannya dan mengumpulkan semua Gnomes. Serangan Sherlock barusan bertujuan untuk mencari tahu dari mana asal Gargoyle. Kapur yang ada di sepatu Sherlock memberikannya petunjuk kalau Gargoyle berasal dari menara jembatan. Sherlock juga menyadari jika mereka berada di dalam kapal yang sedang menuju ke sana. Dan buruknya lagi, Moriarty sengaja menjebak Sherlock untuk menghabisi para Gnomes yang ada di dalam jembatan menara. Saat kapal melintas, menara jembatan akan mengangkat, dan di saat itu juga sisi yang lain akan menghancurkan para Gnomes yang sudah diikat menggunakan permen karet oleh Moriarty. Beruntung, rencana jahat Moriarty berhasil diketahui oleh Genomeo yang diam-diam mengikuti mereka sampai ke menara jembatan. Genomeo berencana mengalihkan perhatian penjaga jembatan menara agar mereka mengira masih ada manusia di atas jembatan. Kemudian Genomeo kembali ke dalam untuk menyelamatkan yang lain. Di lain sisi, Sherlock bersama Dr. Watson dan Juliet berhasil keluar dari kotak. Mereka bertiga mengambil sebuah botol sabun lalu terbang menggunakan drone milik pekerja kapal. Kedatangan mereka tepat waktu saat Genomeo berhadapan dengan Moriarty yang berhasil mengetahui gelagatnya. Kini Juliet dan Genomeo akan memancing Gargoyle. Sherlock menghadapi Moriarty sementara Dr. Watson pergi membawa sabun demi menyelamatkan para Gnomes. Upaya Dr. Watson berhasil membebaskan para Gnomes dan membawa mereka semua keluar sebelum menara jembatan terangkat sepenuhnya. Di atas jembatan, Genomeo dan Juliet berhasil memancing para manusia agar melihat wujud Gargoyle. Dan untuk menutupi kenyataan tersebut, mereka kemudian membantu dan tercebur ke dalam air. Sementara Sherlock dia masih kesulitan menghadapi Moriarty yang terus menembakkannya kembang api. Sampai akhirnya pertarungan mereka berdua berlangsung di atas menara. Dr. Watson, Genomeo dan juga Juliet datang untuk membantunya, tetapi drone yang mereka kendarai justru jatuh akibat serangan dari Moriarty. Tidak tinggal diam, Sherlock kembali datang dan ia mengorbankan dirinya sendiri untuk menjatuhkan Moriarty ke dalam air. Pertarungan mereka meninggalkan luka permanen pada kaki Sherlock. Namun ia merasa bersyukur karena ia tersadar atas kesalahannya kepada Dr. Watson. Menghargai Dr. Watson berarti menghargai hidupnya sendiri. Menghormati setiap orang merupakan dasar dari jati diri, karena dalam aktivitas kehidupan kita perlu menjaga relasi dengan cara berkomunikasi, termasuk menghargai orang lain. Kita perlu terus membangun pertemanan serta terus berinteraksi, menjaga hubungan layaknya persaudaraan sampai titik kesempurnaan dalam chemistry. Menghormati dan menghargai mereka adalah upaya untuk memuliakan diri sendiri. Nah, gimana nih teman-teman? Untuk alur cerita filmnya akhirnya selesai ya. Dan untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa nih untuk like, komen, dan juga subscribe, karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.